Kembali di News on the Spot, pemirsa, Korps Lalu Lintas Polri telah memberikan sosialisasi mengenai Operasi Lilin 2020 yang dimulai pada 21 Desember 2020. Pada operasi tahun ini, Korlantas memiliki tambahan agenda terkait penegakan protokol kesehatan. Operasi Lilin tahun 2020 akan berbeda dengan operasi Lilin sebelumnya. Hal itu dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Korlantas tidak hanya akan mengamankan perayaan Natal, namun juga berkomitmen untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan dan mengawasi perpindahan masyarakat antar wilayah agar proses testing dan tracing COVID-19 bisa optimal. Masyarakat diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dengan cara meningkatkan kesadaran mengenai disiplin protokol kesehatan dan tidak memunculkan kerumunan dalam jumlah besar saat perayaan Natal. Selain itu, pihak kepolisian juga telah mengeluarkan imbauan untuk tidak merayakan malam pergantian tahun seperti biasanya, agar pengendalian penularan COVID-19 dapat dilakukan. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai Operasi Lilin 2020, kita terhubung dengan rekan Putri Amanda dan juru kamera Maxi Milanus dan Untung, serta pilot drone Yusuf Fajar dari Korlantas Polri. Ya Amanda, berapa banyak yang akan diberangkatkan untuk tim pengamanan di Operasi Lilin 2020 ini oleh Korlantas Polri? Ya, jadi sebanyak 108 Pamatwil atau perwira pengamat wilayah dalam rangka Operasi Lilin tahun 2020, di mana mereka sebelum diberangkatkan ke lokasi masing-masing sudah melakukan berbagai rangkaian tes kesehatan, seperti salah satunya adalah swab antigen yang hasilnya keluar hari ini. Jadi mereka bisa langsung melakukan Operasi Lilin per 21 Desember 2020. Tentunya Cakri, pada tahun ini Operasi Lilin berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Operasi Lilin pada tahun ini bertemakan kemanusiaan, jadi akan mengedepankan kegiatan simpatik dan juga kemanusiaan, dan juga melakukan pendekatan persuasif dan juga humanis, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, pihak dari Korlantas juga akan melakukan antisipasi kemacetan dan juga sudah memetakan titik mana saja yang memang rawan terjadinya kemacetan dan sudah akan siap melakukan rekayasa lalu lintas. Pihak dari Korlantas Polri juga bekerjasama dengan BNPB, Satgas COVID-19 untuk menyediakan 20.000 antigen ataupun melakukan tes swab antigen bagi masyarakat yang datang ke rest area ataupun lokasi wisata yang memang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Korlantas Irjen Pol Istiono juga menyatakan bahwa polisi bersama TNI nantinya akan menggelar operasi justisi protokol kesehatan COVID-19 dengan skala besar, dan juga pihaknya akan memperketat pengamanan yang ada di seluruh gereja untuk memastikan apakah maksimum kapasitas 50% di dalam gereja ini dapat terlaksana dengan baik dan sisanya masyarakat bisa mengikuti secara virtual. Pihak dari Korlantas juga meyakini dan juga menegaskan bahwa pihak kepolisian ini tidak akan memberikan izin keramaian baik itu di hotel ataupun di lokasi wisata, karena memang untuk dari waktu tepatnya di tanggal 18 Desember dan juga di tanggal 8 Januari ini akan diberlakukan ataupun tidak diizinkan keramaian. Dan untuk Operasi Lilin juga akan berlangsung pada tanggal 21 Desember sampai 4 Januari 2021 yang melibatkan 124.000 personil gabungan untuk Operasi Lilin tahun 2020. Cakri. Iya, Amanda, lalu apa saja tugas atau poin penting yang akan dilakukan oleh Korlantas Polri, khususnya para perwira pengamat wilayah atau Pamatwil tadi di Operasi Lilin 2020 kali ini? Ya, Cakri, Korlantas Polri juga telah memberikan tugas baru bagi petugas yang sudah dikerahkan di lapangan, yakni untuk mengawasi protokol kesehatan COVID-19 bagi seluruh kendaraan bermotor yang ada di rest area. Nantinya di rest area juga akan dibatasi, yakni maksimum 50%, dan juga ada skema buka tutup. Jadi bila mana rest area tersebut memang sudah cukup
ataupun hampir 50% ini akan ditutup untuk sementara waktu. Hal ini tentunya dilakukan guna untuk masyarakat agar bisa beraktivitas dengan aman di tengah libur Natal dan juga Tahun Baru 2021. Dirjen Pol Istiono juga menyatakan bahwa mulai dari Banten hingga Cikampek ini ada 70 titik rest area yang nantinya pihaknya akan melakukan cek random ataupun melakukan tes swab antigen bila mana ditemukan masyarakat yang memang melanggar protokol kesehatan COVID-19. Berikut kita simak bersama pernyataan dari Korlantas Polri, Irjen Pol Istiono terkait dengan operasi lilin tahun 2020. Lilin 2020 adalah operasi kemanusiaan yang mengedepankan tindakan preventif ya, dengan tindakan represif terukur bila ada sesuatu yang mesti dilakukan tindakan-tindakan tegas. Kemudian selain itu juga persuasif humanis menjadi utama untuk kegiatan-kegiatan itu. Kita membuat posko-posko kemanusiaan di beberapa titik, terutama di rest area, untuk membuat random cek antigen yang antigennya dibantu oleh dari BNPB 20.000 kita dibantu untuk kita lakukan random cek di beberapa titik, antara lain di rest area dan di titik pos. Ya, Cakri, tadi Kak Korlantas juga menyampaikan bahwa pihaknya tentunya akan melakukan berbagai upaya rekayasa lalu lintas untuk meminimalisir kemacetan terutama di jalan tol seperti sistem one way ataupun kontraflow. Dan tadi juga dihadiri oleh Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi yang juga menyampaikan bahwa pihaknya dari Kemenhub sendiri nantinya juga akan membantu proses pengamanan di lapangan, seperti mereka juga sudah menyiapkan ataupun mengeluarkan surat edaran terkait dengan pembatasan kendaraan sumbu 3 atau lebih yang tidak boleh melintasi jalan tol Cikampek Palimanan. Tepatnya ini di momen-momen tertentu seperti di momen Natal ini tanggal 23 sampai tanggal 24 Desember 2020, tepatnya 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk di momen Tahun Baru juga akan diberlakukan pada tanggal 30 Desember hingga 31 Desember 2020, tepatnya hingga 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya pihak dari Kemenhub sendiri nantinya akan membantu dan juga membackup tim kepolisian yang sudah berada di lapangan untuk memastikan agar masyarakat dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan juga untuk mengurai kemacetan yang ada di libur panjang pada kali ini. Sementara demikian, Cakri, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Amanda untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi liputan laporan langsung dari rekan Putri Amanda dan juga Maximilanus serta pilot drone Yusuf Fajar dari Korlantas Polri.